Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini episode 5 dari Ku Baca Dengan Makna. Persembahan dedikasi dari Neno Warisman for the Future dan tentu saja Ustadz Salman Al-Farisi sebagai narasumber utama dan utama dan seterusnya. Ya, selamanya kita nggak tahu ya, tapi pertama, utama dan selanjutnya. Antil jannah. Antil jannah, amin ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Nah, jadi di pesantren Rumah Hadis Madrasah Al-Fajr ini kita ingin langgeng, panjang, dan kita ingin memanggili semua orang untuk datang seperti episode 4. Episode 5 ini juga kita mengambil tempat di sebuah studio, katakan gitu ya, studio di mana para pelukis yang terpanggil untuk membantu Ruhama pesantren. Al-Fajr. Ya, membantu Ruhama Al-Fajr, kemudian menyerahkan ya kepintarannya ya untuk melukis, dan kemudian jika dari sahabat semuanya ada yang ingin memiliki untuk menghias dinding rumahnya, tentu itu berarti membantu, karena Ustadz di sini kita mengasuh 80-an anak-anak ya, anak-anak yang disekolahkan dengan tanpa biaya loh, sama sekali tanpa biaya. Dan bahkan saya tadi udah tanya anak-anak berapa uang sakunya, oh dikasih uang saku juga tiap pekan. Coba bayangin, dari mana Ustadz punya uang? Nah, kita bersamalah yang menghidupkan ya agama Allah. Tapi utamanya adalah kita ingin membagi, Ustadz ingin membagi ilmu apa yang Ustadz dapat di Makkah, di UIN Syarif Hidayatullah, dan dalam kehidupan Ustadz sendiri. Benar sekali. Nah, itu yang paling penting, kita menangkap maknanya ya. Jadi bukan sekedar baca, saya udah sering baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad, sering banget. Tapi maknanya keren ini. Oke, silakan. Itu surah kembar ketiga berarti ini kan? Surah kembar ketiga. Nah, kul. Kalau ada guru saya mengatakan kul itu kembar 4. Oh, gitu ya? Kul ya ayyuhal kafirun. Oh iya ya. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Ini surah kembar. Yang dari segi makna sangat dalam, bila diamalkan hidup kita tenang, dan dari segi power juga sangat luar biasa. Kita kemarin di surah An-Nas kan juga bicara power. Nanti kita ketika sampai Al-Kafirun atau di sini nanti kita bicara power ya. Kita coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sering senandungkan Al-Quran karena itu enak juga suaranya Ustadz. Dikit-dikit. Ya, ini ada penegasan dari Allah SWT yang diajarkan ke Rasulullah SAW, tentu untuk kita sebagai umatnya. Qul huwallahu ahad. Muhammad SAW, katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. The one and only. Tunggal. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Dan ini bermanfaat bagi kehidupan saya, Bunda, dan kita semua. Memahami keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia, dan Dia. Kau marah, kau benci, kau senang, kau derita, kau apa. Semuanya Dia saja sudah. Kau sakit, Allah. Kau lagi kaya, Allah. Kau lagi miskin, Allah. Kau lagi jatuh cinta, Allah. Kau lagi merasa tersisihkan, Allah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Ya Allah, enak banget. Ya Allah. Nggak ada yang perlu kita kecewakan, nggak ada. Ustadz, ada yang nyari Ustadz, kamera ini nyari Ustadz. Boleh. Nyari Ustadz Faisal di situ. Jadi penting sekali di darah kita ini tulisannya ahad, seperti Bilal bin Rabah. Oh iya, ditarik itu radhiyallahu anhu. Ketika dia menyatakan keimanannya, Umayyah bin Khalaf sebagai majikannya menhabisi dia. Menyiksanya, memukulnya, menempelengnya, mengikatnya di tengah panasnya gurun pasir. Betul, ditarik di pasir panas ya.
ditimpa pakai batu besar. Ditindih pakai batu besar. Dan lidahnya mengatakan ahad, 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 ahad. Aku juga bisa bilang ahad, tapi ahad yang keluar dari lidah dan bibirku ini penuh kepalsuan itu aja. Allah. Kalau Bilal bin Rabah saat mengatakan itu murni dari sanubari terdalamnya, memahami betul bahwa Allah Sang Pencipta Maha Esa. Saya tuh ingat waktu saya di Damaskus ya. Iya. Jadi di Damaskus itu kan ada kuburannya Bilal bin ya, Rabah. Kan? Jadi saya sahabat saya semua saya di situ dan saya sengaja menemuinya ya, sahabat Bilal. Jadi ketika saya ada di makamnya Bilal di Damaskus tua itu, di Old Damascus ya. Itu saya bilang, ini ya sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah itu kan banyak juga orang-orang dari ideologi lain gitu ya yang mengklaim. Tapi saya pada hari itu mengatakan gini, melalui kisah, tahu nggak, Dale Carnegie. Jadi ada satu penulis yang dia menulis tentang Bilal, khusus Bilal. Padahal dia orientalis. Disitulah saya tuh jatuh hati sama Bilal bin Rabah. Itu karena itu tadi. From zero to hero. Ya Allah, gitu loh. Kita tuh, aduh, tadi Ustaz bilang palsu gitu ya. Iya, kalau kita tuh asli. Ya, jadi ahad itu asli keluar lidah. Oke, Ustaz, kalau mungkin dari sahabat semuanya ya, bagaimana caranya kita bisa menyelenggarakan, gitu kan, ya nggak sih, kehidupan kita? Karena gini Ustaz, maafin ya, kalau udah tanggal 16 itu senyum kita udah rada sedikit ya, 16. Tapi kalau udah tanggal 25 ya, udah akhir bulan gitu, udah menjelang bayar semuanya, tiba-tiba jadi mengkeret tuh Ustaz. karena kita jadi gini, ya Allah gitu kan, deg-degan banget. Ini banyak Ustaz. Yang punya pegawai, yang punya ya saya kira UKM, yang gajian juga sama. Yang gajian juga, aduh ini istri di rumah udah, itu faktor paling utama Ustaz dalam banyak rumah tangga. Kalau udah uang tuh udah tinggal dikit, kulnya di mana gitu, ahadnya di mana gitu. Hilang ahadnya. Padahal dia surah langganan kita, tapi implementasinya entah kemana gitu kan. Harusnya ketika dia menjadi surah langganan kita, harusnya terimplementasikan dengan jelas di kehidupan kita. Maka ketika Bunda cerita begitu, guru saya saat saya belajar Qul Huwallahu Ahad, kalau di zaman Nabi berhalanya orang Mekah itu berhala sungguhan, yaitu Latta, Uzza, dan Manat, sekarang berhala manusia yang beriman sekarang duit, dan duit. Itu jadi berarti Ustaz, artinya kalau pikiran dan perasaan kita ketika udah uang udah tipis atau udah nggak punya uang, kemudian goncang, berarti kita termasuk dong memberhalakan uang. Jadi termasuk, bukan berarti, memang termasuk. Gitu, Ustaz. Iyalah. Gawat ya. Kalau saya di pembelajaran tauhid, bila hatimu berubah dengan ada atau tidak adanya uang, ketauhidanmu sedang diuji oleh Allah SWT. Aku suka itu. Jadi bila gimana Ustaz? Bila uang masih mengganggu kesedihan dan kegembiraanmu, maka ketauhidanmu sedang diuji oleh Allah SWT. Iyalah, kalau memang benar bertauhid, ada tidak ada uang, Allah, ya, dipuji atau dihina, Allah, sukses atau gagal, Allah. Dan Allah tidak butuh suksesmu, tidak butuh gagalmu, tidak butuh senangmu, tidak butuh deritamu, tidak butuh uangmu atau miskinmu. Yang dia butuhkan loyalitasmu kepadanya. Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Lihat ayat keduanya makin keren lagi. Penegasan yang luar biasa tentang yang kita bahas ini. Allahus samad. Hanya Allah tempatmu bernaung, meminta, bergantung. Hanya Allah. Nah, Allah kita ini memang maha tahu bahwa penyebab kita selingkuh terhadap Allah itu karena ketergantungan atau karena kebutuhan. Maka ketika dia mengatakan Allahu ahad, Allahus samad, langsung. Kalau kau ragu juga, aku tempeleng kau ini kira-kira gitu. Kalau gayanya Tuhan itu kayak aku, cuman kan Allah Rahman Rahim ya. Itu yang aku suka ya dari Ustaz Salman, aku ketempeleng kau kayak Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu. Ini maksud aku,
Dia udah bilang dia Maha Esa, the one and only. Dan dia bilang bahwa aku akan tanggung jawab di kau. Karena aku tempat memintamu. Kau ragu juga. Ya Allah. Ya kailah kau kan. Katanya Allah, aku tanggung jawab. Iya. Aku yang membuat engkau, wahai hambaku. Iya. Aku tanggung jawab. Aku itu dari kau di perut ibumu. Aku yang membentuk rupamu, bukan orang lain, bukan pihak lain. Kenapa tiba-tiba kau mencintai uang, kesuksesan? Kenapa kau tiba-tiba merasa galau gara-gara derita atau gara-gara? Kenapa kau nggak jadi menteri lagi? Kau tiba-tiba jadi power syndrome? Gitu. Kenapa kau tidak jadi direktur utama lagi atau tidak menjadi tokoh publik lagi? Kenapa engkau terus menjadi kehilangan nggak pede lagi? Betul. Saya waktu di Mekah, Bunda, diberi oleh Allah peluang mendapat rezeki. Saya sudah bisa menghandle bus, menghandle hotel, bahkan menghandle satu travel dengan semua perjalanannya jedah to jedah. Money and money. Oke? Iya. Guru saya mengatakan saya, Salman, pulanglah ke Indonesia, harus berdakwah. Saya bilang ke guru saya, Buya, kalau saya pulang ke Indonesia, orang ngegaji saya itu paling 1 juta sebulan. Itu debat saya, tapi debat secara berdua ini. Iya. Atau sudah 3 kali berdebat, kupikir nak berhasil kau belajar tauhid. Itu debat ketiga kali saya. Kenapa begitu? Saya mentauhidkan Allah. Karena nak, kau merasa Allah yang di Mekah lebih kaya daripada Allah yang di Indonesia. Allah. Karena kau merasa kalau Allah yang di Mekah mampu memberimu rezeki seperti yang sekarang. Kalau kau di Jakarta, Allahnya lebih miskin karena dia hanya mampu memberimu 1 juta sebulan. Menyesal aku nak memilihmu jadi murid. Allah. Waduh, nangis gerung-gerung. Langsung saya tawa wadah, ambil tiket. Langsung ngambil tiket pulang. Masya Allah. Dan dia bimbing saya terus di sini. Kau harus begini dulu, kau harus begini dulu, kau harus begini. Tapi terus bersama Allah. Karena Allah yang di Mekah sama Allah yang di Jakarta beda nggak sih, Salman? Allah, itu dia Allah. Allah yang Allah. Ya. Sama dengan orang yang sedang umroh. Giliran lagi di Mekah, hayya 'alas shalah. Ada di masjid. Ada di masjid. Kalau di Jakarta, hayya 'alas shalah, duluan sajalah. Ditunda-tundanya ya. Berarti kan Allah yang ada di Mekah lebih disiplin atau lebih gimana? Lebih ditaatin daripada Allah yang di sini. Qul huwallahu ahad. Wow, saya tuh punya kisah waktu saya mau berhijab itu, Ustaz. Dan saya juga kan lagi tenar-tenarnya gitu. Betul. Nah, jadi saya juga mengalami proses itu karena saya pikir apa ya? Oh, yang paling saya sukai itu adalah tadi keterkenalan, kemudian uang dari bakat-bakat saya kan nyanyi, banyak film. Kalau teater mah nggak ngasih duit. Iya, nyanyi yang ngasih duit gitu kan. Tapi waktu di Padang Arafah, usia saya waktu itu 28 tahun. Nah, itu persis 21 Juni di Padang Arafah. Tapi saya memang begitu, saya bilang, ya Allah, saya nggak jadi Neno Warisman lagi, nggak apa-apa. Pokoknya saya persembahkan ini untuk Engkau, ya Allah, mengatur hidupku yang selanjutnya karena aku nggak apa-apa lagi. Itu dalam rangka saya sebenarnya kepengen nggak tergantung sama itu semuanya. Jadi saya dengar nih sekarang, itu fase itu saya sebenarnya pengen belajar tauhid gitu ya Ustaz ya. Tauhid itu jika kita berhasil menggantungkan totalitas hidup kita kepada Sang Pencipta. Bukan tentang kau bahas Allah dalilnya apa, Allah begini. Kan orang kalau belajar tauhid itu dalilnya ini Allah bukan. Atau sebaliknya, Ustaz. Atau sisi yang lainnya, yaitu engkau berharap, misalnya engkau berharap untuk mendapatkan gaji yang besar dari sesuatu, karena uangnya gitu, bukan karena Allahnya. Bukan karena Allahnya. Habis itu juga bukan Allahus Samad. Kecewa kau nanti kalau kau melakukan sesuatu bukan karena Allah, nantikanlah kekecewaan yang sangat pasti dari berjalannya waktu. Saya kira ini closing statementnya Ustaz. Kalau kau melakukan sesuatu bukan karena Allah, tunggu aja kau pasti kecewa. Pasti kecewa. Masya Allah. Bukan 15 menit bersama Ustaz Salman Al-Farisi selalu berharga. Saya mendampingi Ustaz Salman Al-Farisi, insya Allah menunggu teman-teman semuanya sahabat untuk datang ya. Kita punya mengaji wisata.
Jadi selain kajian kita yang dengan makna, aku baca dengan makna, kita mengundang offline sebenarnya untuk wisata mengaji di sini, dan insya Allah akan mendapatkan hadiah pohon ya, karena Ustadz ini hobi nanam pohon ya. Selain itu juga bisa jalan-jalan di sekitar area pesantren. Siap. Closing statementnya silahkan. Tancapkan di darahmu bahwa Allah Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.